Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7, K3 Ekonomi Pembangunan akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam review jurnal yang berjudul Dinamika Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hidayatul Prasetyawati, NPM 1810101093, dan rekan saya Ridwan Fajar Hidayat, NPM 1810101036. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, kami akan menyampaikan profil dari jurnal yang telah kami review. Yang pertama, judul artikel adalah Jurnal Sosiologi Pedesaan. Yang kedua, judul jurnal adalah Dinamika Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yang ketiga, nama penulis adalah Hana Idriana, Rilus Akingseng, Freddy Antoni, Ana Facia, Tri Budiarto, Rohayati, dan Galuh Adriana. Dan yang keempat, tahun jurnal terbit pada bulan Agustus 2016. Selanjutnya, latar belakang. Dalam proses perkembangan petani organik, pasti akan diwarnai oleh beragam konflik, baik internal maupun eksternal, seperti konflik kepentingan, konflik data, konflik sumber daya, maupun konflik struktural. Dengan adanya beragam konflik tersebut, pada akhirnya membentuk aturan kelembagaan yang berkelanjutan. Untuk menciptakan kelembagaan yang berkelanjutan, harus membuka ruang konflik antara tujuan dan nilai-nilai pertanian organik dengan tujuan dan nilai-nilai pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas. Proses terbangunnya kelembagaan yang berkelanjutan mendukung upaya ketahanan pangan yang selanjutnya akan mendorong tersedianya pangan yang cukup, kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau, serta aman dikonsumsi. Oleh karena itu, penelitian mengenai manajemen konflik yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam sistem pertanian organik dalam rangka membangun kelembagaan pertanian organik berkelanjutan menuju ketahanan pangan penting untuk dilakukan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada di tahun pertama dan tahun kedua. Untuk tujuan penelitian di tahun pertama, yaitu 1. Mengidentifikasi dan pemetaan aktor yang terlibat dalam sistem pertanian organik pada kondisi terkini. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis kelembagaan yang terbangun dalam sistem pertanian organik pada kondisi terkini. Ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan yang terbangun dalam sistem pertanian organik. Keempat, mengidentifikasi dan menganalisis konflik dalam pengembangan sistem pertanian organik. Kelima, menganalisis tingkat ketahanan pangan, khususnya padi organik, di lokasi penelitian. Keenam, merumuskan model manajemen konflik berbasis komunitas dalam rangka membangun kelembagaan pertanian organik berkelanjutan menuju ketahanan pangan. Tujuan penelitian di tahun kedua. 1. Mengidentifikasi aktor dan kelembagaan dalam sistem pertanian non-organik di sekitar lokasi penelitian. Kedua, mensosialisasikan dan mengimplementasi manajemen konflik berbasis komunitas dalam rangka memperluas sistem pertanian organik menuju ketahanan pangan. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah para petani organik yang sudah terlibat dalam pertanian organik sehingga dapat menjelaskan dinamika dan mekanisme manajemen konflik yang dialami, seperti hanya ketua kelompok, tokoh pertanian, ketua, dan pengurus kelompok tani. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, teknik pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 30 orang responden yang dipilih secara acak dari setiap lokasi yang terdiri dari para petani organik yang menjadi pemilik lahan atau petani penggarap yang memiliki hak mengambil keputusan pada lahan pertaniannya. Yang kedua, tempat. Penelitian ini dilakukan di 3 komunitas petani padi organik yang tergabung ke dalam keanggotaan gabungan kelompok tani organik di 3 lokasi yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dua komunitas petani, yaitu Tasikmalaya dan Boyolali, sudah mengekspor padi organiknya ke luar negeri, seperti Amerika dan Belgia. Sedangkan di Malang sedang dalam proses persiapan ekspor ke luar negeri. Yang ketiga, jenis dan teknik pengambilan data. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari wawancara dan focus group discussion melalui pengisian kuesioner oleh para responden. Sedangkan data sekunder berupa perundangan pemerintah tentang pertanian organik, data dari Dinas Pertanian dan Perdagangan di tingkat kabupaten, data lembaga gabungan kelompok tani, data kelompok tani, data monografi desa, dan berbagai literatur baik buku teks, jurnal, maupun laporan-laporan penelitian. Data tingkat ketahanan pangan akan dianalisis menggunakan metode uji statistik, sedangkan data kelembagaan menggunakan metode diagram Venn. Data mengenai aktor, relasi aktor, kelembagaan, manajemen konflik akan dianalisis secara deskriptif. Gambaran umum lokasi penelitian. Yang pertama, perkembangan sistem pertanian organik di Desa Sumber Ngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kelompok Tani Sumber Makmur berkembang hingga saat ini dengan jumlah anggota kelompok tani sebanyak 2.106 orang dan luas lahan pertanian padi organik sebesar 25 hektar. Perkembangan usaha pertanian organik yang dilakukan kelompok tani Sumber Makmur tidak hanya di sektor on-farm atau pariwisata sumber mata air kerapian, tetapi juga mulai berkembang di sektor off-farm, yakni yang telah dilakukan adalah industri rumah tangga pembuatan shuttlecock atau nancep bulu. Yang kedua, perkembangan sistem pertanian organik di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kelompok tani yang berada di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, yaitu kelompok tani Sebaguna II. Masalah yang ada dalam kelompok tani ini adalah dalam administrasi, sehingga membuat mereka tidak biasa membuat catatan dari hasil maupun waktu tanam padi. Sedangkan mereka dituntut oleh pemerintah dan Kaboktan untuk tertib administrasi. Padahal masyarakat ingin memiliki brand sendiri bahwa Kampung Naga adalah benar-benar organik, sedangkan secara administrasi tidak dapat dijalankan oleh masyarakat. Yang ketiga, perkembangan sistem pertanian organik di Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2016, Kabupaten Boyolali memiliki 20 kelompok tani yang terbagi menjadi 3 organisasi petani atau gabungan kelompok tani, di antaranya APOLI, P3LL, dan APOB. Organisasi APOLI ini bekerja sama dengan LSM International VECO yang membantu kelompok tani organik untuk memperoleh sertifikat internasional dengan syarat kondisi lahan sawah tidak di lereng atau di bukit. Selain itu, bekerja sama dengan Argitera dan Lembaga Sertifikat Nasional atau SNI. Berdasarkan informasi dari anggota kelompok tani, padi organik dijual seharga 4.500 per kilo ke organisasi. Mereka juga membuat pupuk organik sendiri, bahkan mereka pernah memberikan penyuluhan pembuatan pupuk organik. Mereka juga sempat mengikuti sekolah lapang yang diadakan oleh Dinas Pertanian setempat. Pengairan berasal dari irigasi yang diambil dari sungai setempat. Adapun masalah yang sering timbul hanya adanya hama. Hasil dan pembahasan. Hasil uji distribusi frekuensi meliputi karakteristik petani, prosedur operasional standar atau SOP, deterioration atau kemerosotan, persepsi tentang ciri-ciri inovasi, konteks kelembagaan, dan indikator keberlanjutan kelembagaan. Pada karakteristik petani tingkat pendidikan formal yang dominan ditempuh oleh petani organik di ketiga daerah, yaitu Tasik, Malang, dan Boyolali, yaitu sebesar 30% untuk SD, untuk tamatan SMP sebesar 30%, dan tamatan SMA sebesar 30%. Selain menempuh pendidikan formal, beberapa petani organik pada tingkat daerah tersebut juga menempuh pendidikan non-formal, yaitu sebanyak 30%, mengikuti pelatihan pembuatan pestisida nabati. Di samping bertani organik, petani tersebut juga menanam padi non-organik.
pengalaman petani penanaman padi non-organik yaitu rata-rata selama 4-11 tahun sebanyak 30%, 12-19 tahun sebanyak 30%. Selanjutnya, prosedur operasional standar atau SOP. Pada setiap SOP, hampir semua dari prosedur diterapkan. Akan tetapi, untuk menekan atau menghilangkan penyakit, 60% menjawab bahwa diterapkan, 80% menjawab diterapkan pada hal pembajakan, 90% menerapkan kemudahan pengaturan air, 60% menerapkan untuk membuat kekalen, 60% menerapkan kultur kimia dan dengan pestisida, 70% menerapkan untuk memakai alat perontok dan menggunakan alas yang lebar. Yang ketiga, deterioration atau kemerosotan. Selain itu, menurut mereka 90% menjawab selalu ingin kelompok tani ingin terus berjalan. Sebanyak 70% mereka juga mengakui bahwa selalu terus aktif dalam kegiatan kelompok tani. Keempat, persepsi dengan ciri-ciri inovasi. Terkait dengan tingkat keuntungan relatif dalam menerapkan pertanian organik, menurut mereka menguntungkan yaitu sebesar 60%. Selain itu, untuk menerapkan pertanian organik, menurut mereka selalu dengan kebutuhan yaitu 60%. 60% menurut mereka rumit dengan persentase 60% tersebut. Dalam menerapkan pertanian organik, kemungkinan untuk dicoba yaitu sebesar 60%. Untuk tingkat kemungkinan diamati, menurut mereka 60% memungkinkan untuk diamati. Kelima, konteks kelembagaan. Untuk menjadi anggota kelompok tani dan menjadi anggota, mereka menjawab 100% tidak rumit. Selain itu, untuk mengurus badan hukum kelompok tani, 70% mereka menjawab cukup rumit, 100% menjawab tidak rumit untuk mengundang PPL untuk hadir diskusi kelompok. Dan juga tidak rumit untuk mengundang Gapoktan atau gabungan kelompok tani untuk hadir ke diskusi kelompok. Yang keenam, indikator keberlanjutan kelembagaan. Pada pertemuan gabungan kelompok tani, presentasi kehadiran anggota petani organik dalam pertemuan tersebut yaitu sebesar 70%. Atau bisa disebut kadang-kadang saja. Dalam pertemuan Gapoktan, rata-rata petani organik sering menyampaikan pendapatnya yaitu sebesar 80%. Tidak pernah mengambil keputusan dalam pertemuan kelompok tersebut 70%. Tetapi dari pendapat yang disampaikan oleh petani kelompok organik, sebanyak 80% pendapat mereka diterima oleh pengurus gabungan kelompok tani. Selanjutnya, hasil uji validitas dan reliabilitas. 1. Responden menjual padinya ke Gapoktan. Kedua, responden menerapkan sistem perairan organik karena sesuai dengan aturan kelompok tani. Ketiga, responden memproduksi dengan kualitas sistem dengan standar gabungan kelompok tani. Keempat, bertani padi organik menjadi sumber nafkah utama. Kelima, bahan-bahan alami diperoleh untuk membuat pupuk organik. Keenam, responden percaya bahwa gabungan kelompok tani dapat mengelola penjualan padi organik sistem panennya. Menurut responden, menjual padi organik ke Gapoktan adalah hal yang utama. Terakhir, pada indikator keberhasilan penjual padi organik ditentukan oleh PPL, tokoh masyarakat, pembeli dari luar negeri, dan ketua CV. Rencana tahapan selanjutnya. Melakukan revisi kuesioner. Menyebarkan kuesioner ke 3 lokasi penelitian. Melakukan wawancara mendalam dan fokus group discussion di gabungan kelompok tani organik di Kabupaten Boyolali. Mengolah data dari pengisian kuesioner dengan SPSS dan mengolah data kualitatif dengan analisis deskriptif. Menyusun draft laporan akhir. Menyusun rumusan model manajemen konflik berbasis komunitas dalam rangka membangun kelembagaan berkelanjutan menuju ketahanan pangan.
membuat publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi. Pada tahun kedua, penelitian ini akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi aktor dan analisis kelembagaan dalam sistem pertanian non-organik di sekitar lokasi penelitian. Menganalisis proses sosialisasi dan implementasi manajemen konflik berbasis komunitas dalam langkah perluasan sistem pertanian organik menuju kedaulatan pangan. Menyusun publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model manajemen konflik yang telah dibangun oleh Kelembagaan Pertanian Organik di Tasikmalaya, Boyolali, dan Malang menjadi pembelajaran bagi lokasi pertanian padi di sawah lainnya yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan padi organik. Kelebihan pada jurnal ini adalah penulisan judul sudah benar, dicetak dengan huruf besar atau kapital, tidak melebihi jumlah kata maksimum 15. Penulisan nama penulis juga sudah benar, nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata oleh. Urutan penulis adalah penulis pertama, diikuti oleh penulis kedua dan ketiga. Nama perguruan tinggi, semua penulis ditulis di bawah nama penulis. Kekurangan. Pada jurnal ini, kekurangannya tidak ada sistem penomoran pada setiap judul subbab, serta pada tinjauan pustaka, dan hasil digabungkan tanpa ada judul untuk membedakannya. Oke teman-teman, sampai di sini video presentasi kelompok kami. Yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.